Seorang ibu tunggal Ting-Ting membawa dua anak yang masih kecil, menghidupi diri dengan mengumpulkan sampah. Meskipun mereka sudah hidup sangat menderita selama beberapa hari, masih ada beberapa pria jahat yang mengincar mereka. Kalau bukan karena Ting-Ting melihat kesempatan, memberikan tendangan maut ke selangkangan kepada penjahat, ketiga dari mereka mungkin sangat sulit untuk melarikan diri. Untuk menghindari pengejaran terus-menerus dari pria jahat, Ting-Ting membawa dua anaknya bersembunyi di semak-semak. Dia mengamati suara di luar dengan sangat tegang. Takut dirinya ditemukan oleh penjahat. Pada saat itu, penjahat itu dengan keras menahan rasa sakit di selangkangan. Dengan pincang, dia berjalan di satu-satunya jalan setapak di pegunungan, terus mengejar ibu dan anak Ting-Ting. Saat melewati sebuah persimpangan, pria jahat itu mengalami kesulitan membuat keputusan. Tanpa disadari saat ini, Ting-Ting sedang bersembunyi bersama anak-anaknya di semak-semak tidak jauh dari situ, mengamati setiap gerak-geriknya. Setelah melihat penjahat itu pergi jauh, akhirnya Ting-Ting keluar dari semak-semak. Namun yang tidak dia duga adalah, penjahat ini ternyata juga menyamar di semak-semak. Kali ini Ting-Ting tidak bisa melarikan diri. Beruntungnya, penjahat itu tidak melukai mereka berdua. Begitu Ting-Ting sadar, dia segera memeluk kedua anaknya dengan erat. Dalam keadaan masih terkejut, dia terus mengamati sekeliling. Setelah merapikan suasana hatinya yang kacau, Ting-Ting kembali ke tempat kejadian, mencari kembali kantong plastik ular yang digunakannya untuk mengumpulkan sampah. Ketika melewati tepi sebuah kolam, Ting-Ting melihat tumpukan botol kosong yang tersimpan di dalam gudang. Dia bertanya kepada pria di sampingnya apakah botol-botol ini masih dibutuhkan. Pria itu tidak banyak berkata. Dia hanya memintanya untuk mengambil botol-botol ini. Saat dia merenungkan betapa beruntungnya dia, wanita pemilik kolam datang ke sini untuk memberi makan ikan. Melihat Ting-Ting sedang mengambil botol-botol milik rumahnya, dia segera berlari mendekat. Dia membongkar semua botol di tas Ting-Ting. Selain itu, dia juga memarahi Ting-Ting dan kedua anaknya. Mereka adalah pengemis yang mencuri barang milik orang lain. Ting-Ting sebenarnya ingin mengambil kembali botol-botolnya yang menjadi miliknya. Namun, wanita itu memintanya untuk segera pergi. Ting-Ting yang tidak mau menyerah ingin bernegosiasi lagi. Namun dia diusir dari sini oleh wanita itu yang membawa sabit. Pada akhirnya, Ting-Ting hanya bisa menggendong anak-anaknya. Dia meninggalkan tempat itu sambil menghapus air mata. Namun di dunia ini tidak hanya ada orang jahat, masih ada beberapa orang baik. Melihat Ting-Ting terus menangis, pria yang baru saja memintanya untuk mengambil botol bertanya apa yang terjadi padanya. Setelah mengetahui alasannya, pria itu mengeluarkan sejumlah uang dari saku, memberikannya ke tangan Ting-Ting. Dia bilang uang ini sebagai ganti rugi untuknya. Begitu mendapatkan uang, Ting-Ting langsung membawa anak-anaknya pergi ke toko untuk membeli mie instan. Dengan mie instan ini, akhirnya mereka bertiga tidak perlu kelaparan hari ini. Namun, penderitaan hidup masih jauh dari selesai. Kecelakaan selalu bisa terjadi tanpa diduga. Ting-Ting berusaha meraih pakaian yang akan terbang. Ketika lengah sejenak, ia langsung terpeleset dan jatuh ke dalam air yang deras. Dia yang tidak bisa berenang, hanya bisa mengayunkan tangan dan kaki dengan panik, mengangkat kepala dari permukaan air dan berusaha bernapas. Saat itu di sampingnya hanya ada putrinya yang baru bisa berjalan. Anak kecil yang ketakutan, melihat ibunya yang terus berjuang di dalam air, menangis terseduh-seduh. Itu juga menunjukkan bahwa takdir Ting-Ting berkata lain. Suara tangisan putrinya menarik perhatian seorang penduduk desa yang sedang bekerja di dekat situ. Penduduk desa yang baik melihat ada orang yang terjatuh ke air, segera berlari menghampiri, menarik Ting-Ting yang berada di tengah pusaran. Setelah beberapa pertolongan darinya, Ting-Ting akhirnya memuntahkan air di perutnya. Setelah penduduk desa itu pergi, Ting-Ting masih shock, tidak berani melanjutkan mencuci di sini. Ia membawa putrinya kembali ke tempat tinggal, duduk di depan pintu dan terus memikirkan kejadian barusan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa, seandainya hari ini tidak ada yang membantunya, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Dan jika terjadi sesuatu padanya, dua anaknya itu bagaimana bisa hidup?